Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ba'du. Kepada yang terhormat sahabat jamaah pondok kita di kediaman, semoga kita sekeluarga diberikan kesehatan, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Agenda malam Senin 30 Syawal 1441 Hijriah, 20 Juni 2020. Yang pertama, pengajian malam ke-14 Kitab Aqidatul Awam, pembahasan di Malaikat Malik. Yang kedua, tanya jawab. Mari persiapkan diri kita untuk bismillah menyebut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi niatan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada Kang Yus kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin wal musannifin, khususan Maulana Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati jami'i awliya ittisah alladhina ballaghu ad-din fi jawa, khususan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, ila hadrati masyayikhi untuk pesantren, masyayikhi Sarang Rembang, masyayikhi Lirboyo, masyayikhi Pelosok, wa jami'i masyayikhil ma'ahid di Indonesia. Wa khususatan tamatan ila hadrati musannifi hadzal kitab Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Makki wa Syekh Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i. Wa khususatan tamatan ila hadrati Syekhina wa murabbi ruhina Ki Al-Haj Maimun Zubair, Ki Al-Haj Junaidi Anas, Al-Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa'ali darajatihim fil jannah wa'id alaina min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim wa karamatihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba la akla la syarba wa la nawma lahum tafsilu 'ashrin minhum Jibrilu Mikalu Israfilu Azrailu Munkar nakirun wa raqibun wa kadha atidun malikun warid wa nuhtadha. Arba'atun min kutubin tafsiluha Auratu Musa bil huda tanziluha
Zabur Dawuda wa Injil ala Isa wa Furqanun ala khairil mala wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu sampai pada penjelasan tentang malaikat Raqib dan malaikat Adid, di mana kedua malaikat ini dan malaikat Munkar Nakir, malaikat Raqib, Adid, lalu malaikat Munkar Nakir, di mana malaikat Munkar Nakir adalah malaikat yang menanyai orang-orang yang wafat, orang-orang yang meninggal dunia. Lalu pada kali ini kita akan sama-sama mengupas tentang malaikat Malik dan malaikat Ridwan. Siapa malaikat Malik dan siapa malaikat Ridwan? Malaikat Malik dan malaikat Ridwan termasuk kategori al-malaikatul khazinun, malaikat-malaikat yang menjaga. Famalikun muwakkalun bin niranis sab'ah. Malaikat Malik adalah malaikat yang diberi tugas untuk menjaga neraka yang berjumlah 7. Neraka yang berjumlah 7. Bersama dengan malaikat Malik ada namanya malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah adalah malaikat yang membersamai Imam Malik, malaikat yang membersamai malaikat Malik. Malaikat Zabaniyah adalah malaikat yang berjumlah 19 nafaran. 19 golongan. 19 golongan, walikulli nafarin junudun la ya'lamu adadahum illallah ta'ala. Setiap golongan memiliki tentara, memiliki pasukan yang jumlahnya saking banyaknya. Tidak ada yang tahu hitungannya, jumlahnya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diisyaratkan dalam Al-Quran, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu tentara-tentaranya Allah, tentara-tentaranya Tuhanmu, kecuali hanya Allah. Wa abwabun nirani wa tabaqatuha sab'un. Pintu-pintu neraka dan tingkatan-tingkatan neraka itu berjumlah 7. Yang paling atas namanya neraka Jahannam. Untuk siapa? Diperuntukkan li'usatil mu'minin. Diperuntukkan bagi orang-orang mukmin yang bermaksiat, orang-orang mukmin yang berdosa, yang menyebabkan akhirnya dengan dosanya itu dan atas keadilannya Allah, orang mukmin ini dimasukkan ke dalam neraka. Nah, nerakanya orang mukmin itu nanti di neraka Jahannam. Itu paling atas. Tentu neraka paling atas itu secara memprihatinkan tidaklah sememprihatinkannya neraka yang paling bawah. Wa tahtaha lagha. Di bawahnya, di bawah neraka Jahannam ada namanya neraka lagha. Untuk siapa? Lil Yahudi.
bagi orang-orang Yahudi. Di bawahnya lagi yang ketiga ada neraka namanya Hutomah. Untuk siapa? Untuk orang-orang Nasrani. Di bawahnya yang keempat yakni ada neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir diperuntukkan bagi kaum Sobi'in. Kaum Sobi'in adalah segolongan orang Yahudi, segolongan orang-orang Yahudi yang kesesatannya itu sangatlah parah. Kenapa? Bi'ibadatihim al-ijla wa huwa waladul baqar. Sebab orang Yahudi yang mereka menyembah pedet, menyembah anak sapi, itu kaum Sobi'in, itu nanti tempatnya di neraka Sa'ir. Di bawahnya lagi Tsumma Saqar, neraka Saqar, diperuntukkan untuk orang-orang Majusi. Siapa? Para penyembah api. Di bawahnya lagi adalah neraka Jahim, diperuntukkan li'ubadatil asnam, bagi para penyembah berhala. Lalu di bawahnya lagi adalah Al-Hawiyah. Neraka Hawiyah diperuntukkan, disediakan untuk orang-orang munafikin dan orang-orang yang sangat menampakkan kekufurannya. Fir'auna, seperti Raja Fir'aun, wa Haman, Qarun, itu di neraka yang paling bawah, neraka yang amat sangat panas, yang diterangkan dalam Al-Quran, waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Itu neraka Hawiyah. Yang terakhir malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga surga. Untuk menjaga surga-surga yang mana malaikat Ridwan itu komandannya, Ra'isu khazanatiha, yakni pemimpinnya para penjaga surga itu namanya malaikat Ridwan. Pemimpinnya penjaga surga. Surga dijaga oleh para malaikat. Nah, komandannya adalah malaikat Ridwan. Pintu-pintu surga itu ada berapa? Pintu surga. Wa abwabuhal kabair, bukan tingkatannya tetapi pintunya. Wa abwabuha al-kibar tamaniyah. Pintu-pintu surga itu ada 8. Ada namanya babus syahadatain, pintu syahadatain. Yang kedua babus salat, pintu salat. Yang ketiga babus siyam. 4 babus zakat. 5 babul haji, pintu haji. 6 babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Pintu amar ma'ruf nahi munkar. Lalu babus silah. Yang ketujuh adalah pintu silaturahim. Dan yang ke-8 adalah babul jihad fi sabilillah. Yang ke-8 adalah pintu bagi ataupun jalan masuk bagi orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Kemudian wa min dakhiliha 'asyratu abwabin. Di dalamnya ada 10 pintu lagi. Wa ya sab'atu jinanin mutajawiratun.
Ada 7 surga yang saling berdekatan, bertetangga. Yang paling tengah dan paling utama ada namanya surga Firdaus. Kemudian surga Ma'wa, surga Khuld, surga Naim, surga Aden, surga Darussalam, dan ada lagi ada namanya surga Darul Jalal. Itulah 10 malaikat-malaikat Allah yang wajib diketahui. Meski secara umum setiap orang mukmin wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus ataupun memiliki malaikat-malaikat yang jumlahnya tak berbatas, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Hanya 10 inilah yang wajib diketahui secara terperinci. Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawud wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mala Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawud wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mala Arba'atun utawi ana papat. Arba'atun utawi ana papat min kutubin kang tetep saking piro-piro kitab. Min kutubin kang tetep saking piro-piro kitab tafsiruha iku utawi rinciane kutub. Ini namanya khobar jumlah. Jadi khobarnya berupa jumlah mubtada dan khobar lagi. Tafsiluha iku utawi perinciane kutub iku Tauratu Musa iku Taurate Nabi Musa. Tauratu Musa iku Taurate Nabi Musa. Bil huda iku tetap kelawan petunjuk. Bil huda iku tetap kelawan petunjuk. Tanziluha utawi temurune Taurat. Bil huda iku tetap kelawan petunjuk. Tanziluha utawi temurune Taurat. Ada 4 kitab-kitab Allah yang wajib diketahui secara terperinci. Satu persatunya harus tahu, satu persatunya harus diyakini. Apa yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Wa zaburulan kitab Zabur, Zaburu Dawudalan kitab Zabur Nabi Dawud. Wa Injilun lan kitab Injil ala Isa ingatase Nabi Isa. Wa Injilun lan kitab Injil ala Isa ingatase Nabi Isa. Wa Furqanun lan kitab Al-Qur'an. Wa Furqanun lan kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an ala khairil mala ingatase sebagus-baguse kaum. Wa Furqanun lan kitab Al-Qur'an kang diturunaken ala khairil mala ingatase wong kang paling bagus-baguse kaum. Kaum itu yang dalam hal ini adalah para nabi, para mursalin, para nabi, para rasul. Jadi artinya tadi pertama Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran yang diturunkan kepada sebaik-baik kaum, sebaik-baik Rasul, sebaik-baik Nabi, yakni
baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa dari nazoman ini, dua nazom ini wajib memberikan pengertian bahwa wajib bagi setiap orang mukallaf untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 4 kitab ini. Pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu realnya berapa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab? Apa memang cuma 4 ini? Ternyata Allah menurunkan kitab-kitabnya lebih dari 4. Wa amma baqiyatul kutubi fayajibu i'tiqaduha ijmalan bi ay ya'taqida anna Allah Ta'ala anzala kutuban minas sama' 'alal ijma'. Adapun kitab-kitab selain 4 kitab tadi, kewajiban untuk meyakininya hanya secara global saja, hanya secara umum saja. Pokoknya Allah, kita yakin Allah menurunkan kitab-kitabnya banyak. Berapa? Nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Terus yang wajib diketahui hanya 4. Gitu. Ada yang menerangkan, bahkan pendapat ini masyhur. Wa qad ishtahara anna jami'al kutub mi'atun wa arba'atun. Ada kaul yang masyhur yang mengatakan bahwa seluruh kitab-kitabnya Allah itu berjumlah 104 saja. Tapi waqilah, pendapat yang lain, innaha mi'atun wa arba'ata asyara. Bukan 104, tapi 114. Di pro kontra. Makanya kewajiban kitanya hanya wajib meyakini secara umum. Lah, diterangkan oleh Imam Suhaimi, wal asahhu adamu hasril kutubi fi adadin muayyan. Pendapat yang paling sahih sudah kitab-kitabnya Allah yang diturunkan di muka bumi ini hitungannya tak berbatas. Ada muhasril kutub fi adadin muayyan, tidak bisa dibatasi, misalkan jumlahnya 104 atau tadi 114 dengan pro kontranya. Enggak. Pokoknya kitab-kitabnya Allah banyak. Berapa? Enggak ada yang tahu hitungannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faidatun, ini ada beberapa makalah atau quotes dalam beberapa kitab Allah. An Wahb bin Munabbih kata sahabat Wahab bin Munabbih berkata, wajadtu fit Taurat arba'ata astur. Aku menemukan di Taurat ada 4 kalimat, 4 tulisan yang berjejer. 4 tulisan yang berjejer. Sepertinya 1 kalimat, di bawahnya 1 kalimat, 1 kalimat lagi, dan yang terakhir kalimat yang keempat. Ada 4 dalam kitab Taurat, kata Wahab bin Munabbih. Satar yang pertama, tulisan yang berisi kata-kata mutiara yang pertama itu begini. Man qara'a kitaballahi ta'ala
fadhanna alla yaghfirallahu lahu fahuwa minal mustahzi'ina bi ayatillah. Tulisan pertama isinya itu. Isinya itu, ini isi salah satu kitab Taurat. Isinya itu, barang siapa orang membaca Al-Quran, membaca kitabnya Allah, lalu dalam kehidupan sehari-harinya, dalam hatinya dia tidak yakin bahwa Allah akan mengampuni dosa. Atau dalam bahasa yang lain, namun ia menyangka bahwa Allah itu tidaklah mengampuni dosa hamba-hambanya. Maka sama dengan orang tersebut, orang yang menghina Al-Quran, menghina ayat-ayatnya Allah, mentertawakan ayat-ayatnya. Ayatnya Allah sih dibaca, didres pagi hari, deres Al-Quran, habis sholat subuh, siang hari disempatkan untuk deres Al-Quran, sore hari, malam hari habis maghrib, selalu deres Al-Quran, selalu membaca Al-Quran. Tapi dia punya pemahaman bahwa Allah tidak mengampuni dosa hambanya. Punya pemahaman seperti itu. Fahuwa minal mustahzin, sama dengan hukum mentertawakan ayat-ayat Allah. Pertama tulisannya begitu. Kemudian tulisan yang di bawahnya yang ada dalam kitab Taurat, man tawadhu'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba thuluthadini. Man tawadhu'a, barang siapa yang merendahkan diri, barang siapa yang merendahkan diri terhadap orang kaya, karena menghormati orang kaya, ada orang kaya, misalkan kita berada di satu majelis, tiba-tiba ada orang kaya datang ke majelis tersebut. Lalu kita tawadu, merendahkan diri. Tapi merendahkan dirinya itu motivasinya adalah motivasi karena dia kaya. Li ghaniyyin li ghinahu. Merendahkan diri kepada orang kaya karena motivasi dia itu seorang yang kaya. Bukan karena misalkan dia itu orang yang berilmu, atau karena dia itu lebih tua usianya, maka kita hormati. Dan tidak berani ngomong sambil menatap mukanya, karena kayak kita terhadap orang tua. Bukan karena itu, tapi dia sih ngerendah di hadapan orang kayanya itu karena motivasi kekayaan yang dimiliki orang tersebut. Maka ketika ada orang merendahkan diri kepada orang kaya karena motivasi kekayaannya, karena semata-mata kekayaannya, faqad dzahaba thuluthadini, maka sungguh 2/3 agamanya itu telah hilang. Maka sungguh 2/3 agamanya itu hilang. Nah, tulisan yang kedua. Kemudian tulisan yang ketiga dalam kitab Taurat. Man hazina ala ma fatahu. Sakhita qada'a rabbih. Tulisan yang ketiga ini kata-kata mutiara yang ketiga yang ada dalam kitab Taurat. Barang siapa yang bersedih atas kehilangan yang dialaminya, kehilangan barang, kehilangan, ketidakpunyaan, HP baru beli,
Belum saja sampai rumah, HP-nya jatuh di jalan, naik motor, ada lubang, akhirnya HP-nya loncat dari tas kita. Jatuh. Sampai rumah baru sadar bahwa HP yang baru dibelinya hilang, jatuh di jalan. Terus sedihnya bukan main. Wah, galaunya luar biasa. Sampai curhat-curhat, sampai update status di Facebook. Ya, dengan berbagai narasi bahasa yang diungkapkannya. Orang karena sedih karena kehilangan apa yang dimilikinya. Atau belum memiliki sakhito qada'a rabbik, maka sama dengan dia itu murka. Sama dengan dia itu murka, sama dengan dia itu tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini diajarkan, kalau kita kehilangan barang, ya sudah, mudah-mudahan ada gantinya. Warabi'u, yang keempat, tulisan yang keempat, man syaka musibatan fa innama yashku rabbah. Barang siapa yang curhat ke sana kemari, syaka itu mengadu, ya. Kalau bahasa sekarang, curhat ke sana kemari atas tertimpa musibahnya dia. Kan dia tadi habis kehilangan HP, terus kemalingan uang, bakaran misalkan. Terus dia curhatnya bukan ke Allah, curhatnya kepada sesama manusia. Fa innama yashku rabbah, sama dengan dia itu lagi memperbincangkan Allah, lagi nyurhatin ke orang lain tentang Allah. Artinya apa? Artinya kalau kita mau curhat, curhatnya ke Allah, bukan ke mama dede. Ada lagi nih di kitab Taurat kata-kata, karena isi kitab Taurat itu diantaranya adalah kata-kata hikmah. Ya bena Adam la takhaf min sultan. Wahai manusia, jangan takut dari atau jangan takut terhadap penguasa. Takut terhadap penguasa. Dia kata dalam kitab Taurat, jangan takut terhadap seorang penguasa. Madama sultani baqiyan, selaginya raja kita masih tetap eksis. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu tetap eksis, tetap ada, maka kamu jangan takut sama sultan manapun, jangan takut sama presiden manapun, jangan takut sama pemimpin apapun, selama masih meyakini ada Allah. Ya bena Adam khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab. Wahai manusia, aku menciptakan kalian itu untuk ibadah kepada saya. Fala tal'ab, maka jangan kau bermain-main, jangan guyonan, jangan asal-asalan. Karena penciptaanmu adalah karena semata-mata untuk beribadah pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf, itu yang barangkali bisa disampaikan. Nanti kita lanjutkan pada
pertemuan berikutnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gimana Mas Ari? Ada pertanyaan ini bisa di sekarang apa besok? Pertanyaannya apa Mas Ari? Barangkali kalau bisa saya jawab sekarang, saya jawab. Kalau tidak bisa, PR, insya Allah besok. Dari Pak Kirna, apakah neraka Sakor hanya untuk orang-orang Majusi? Bagaimana dengan masalah kakum fi Sakor? Qalu lam naku minal musallin. Baik, di itu tuh di message Jitsi aja, di pesan Jitsi itu. Baik, mungkin sebelum saya jawab, barangkali saya nanti juga akan coba buka-buka tafsir dari ayat itu ya, karena tidak berani saya sembarangan menjawab tentang ayat Al-Quran. Harus paling tidak ada bahan referensi tafsirnya. Masalah kakum fi sakar ya. Baik, itu mungkin tidak bisa sekarang saya jawab Mas Hari, barangkali besok di malam Rabu insya Allah. Ya, berarti kayaknya cukup sih untuk malam. Baik Mas Hari, mohon maaf barangkali kurang maksimal pada malam hari ini. Insya Allah di malam-malam berikutnya tanpa mengurangi semangat kita untuk tetap menuntut ilmu. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa istiqomah dalam melaksanakan kebaikan. Al'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.